Tambang ilegal dan para bos-bos besar di belakangnya menjadi satu dari beberapa cerita yang belum pernah selesai di negeri ini. Mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa disingkat dengan ESDM, mencatat ada lebih dari 2.700 tambang ilegal di Indonesia hingga kuartal 3 2022. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah tambang batu bara. Belum selesai cerita tambang ilegal itu, sosok Ismail Bolong kemudian mencuat di akhir tahun 2022 ini. Dirinya menjadi sosok yang secara tiba-tiba berani mengungkap aktivitas tambang ilegal yang justru dia lakukan sendiri. Penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santaruru, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Sardianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Sardianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asyadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampoli dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampoli sejak bulan 2 Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Pengakuan Ismail Bolong yang beredar itu tak bisa dianggap angin lalu. Ada nama-nama pejabat tinggi Polri yang ia sebut. Meskipun dalam video pengakuan berikutnya Ismail Bolong justru membantah informasi di video pertama itu. Tetapi bak pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Informasi sudah kadung terucap. Dan kini tugas siapa untuk mengungkap itu? Tentu saja aparat kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun diri dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Benar. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Ya saya kaget.
Ya. viral sekarang. Padahal kejadian, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya untuk membuat testimoni kepada Kabar Eskrim dengan penuh tekanan dari Pak Hendra Brigjen Hendra. Pada saat itu saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Sampai di hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas, sudah ditulis tulis tangan nama Paminal Mabes. Dan direkam melalui HP handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi, saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara masalah itu. Masih Polda pada saat itu. Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu 3 kali, apa saja yang dikatakan Pak Brigjen Hendra itu? Ya harus membaca testimoni itu, harus melakukan testimoni. Kalau kita baca, besok bawa ke Mabes Polri. Itu jadi perasaan saat itu terintimidasi. Ya pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Iya. Karena kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini. Melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun dini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun dini, setuju bulan Juli. Bulan Juli. Kita ingat tanggalnya. Tanggal 1 sudah pensiun dini. Disetujui. Ya, apalagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabar Eskrim setelah ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini Ismail Bolong telah ditangkap polisi. Kasusnya bergulir di Bareskrim Polri. Dirinya telah ditetapkan tersangka bersama 2 orang lainnya terkait kasus tambang ilegal. Dari penjelasan polisi, Ismail Bolong berperan sebagai pengatur tambang ilegal di Kaltim. Modusnya yang dihimpun sejauh ini, Ismail Bolong menggunakan kuasanya untuk mengatur kegiatan ilegal penambangan ilegal di terminal khusus batu bara. Kini publik menunggu apa rangkaian penyidikan polisi untuk kasus Ismail Bolong itu. Perihal Ismail Bolong ini juga dapatkan atensi dari beberapa penggiat media, aktivis, dan akademisi di Kaltim.
Dosen Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah kerap disapa Castro ungkap terkait kekhawatiran publik dalam penanganan kasus Ismail Bolong itu. Pasalnya saat ini penanganan kasus terkesan hanya tertuju pada Ismail Bolong, bukan pada siapa yang berkaitan dengan Ismail Bolong, seperti pihak pemesan batu bara ilegal, serta dugaan adanya keterlibatan polisi dalam kasus ini. Kalau perkara illegal mining, saya pikir nggak apa-apa, jalan terus aja institusi kepolisian. Kalau kemudian di take over oleh Bareskrim ya, sepanjang kemudian proses penanganan Ismail Bolong dan orang-orang yang diduga terlibat di dalam bisnis tambang ilegalnya itu betul-betul diproses secara serius. Itu soal tambang ilegalnya. Tetapi untuk dugaan suap dan gratifikasinya, saya pikir tidak bisa hanya ditangani oleh Kabar Eskrim. Karena ada konflik kepentingan di sana. Makanya selalu kita usulkan bahwa proses penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasinya memang lebih baik kalau ditangani oleh aparat penegak hukum lain untuk menjamin objektivitasnya ya. Ya kalau kemudian dugaan suap dan gratifikasi yang menyebut petinggi-petinggi Polri itu mustahil akan diproses secara objektif kalau hanya ditangani oleh aparat kepolisian. Maka penting aparat penegak hukum untuk masuk dan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk dugaan suap dan gratifikasinya. Saya sih menyarankan KPK ataupun kejaksaan untuk menangani proses yang berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasinya. Kira-kira begitu. Kalau dari pandangan terakhir Bang, kalau dari pandangan Bang Castro sendiri, dengan Ismail sudah ditetapkan tersangka, kemudian sampai sejauh ini malah melabel kepada Ismail Bolong saja, tidak masuk ke dugaan suapnya. Ini adalah sinyal kalau penanganannya ya bisa jadi hanya terputus di sana saja, tidak masuk ke poin utamanya yang diinginkan publik, atau gimana gitu Bang? Iya, gejala itu kan muncul sebenarnya. Jangankan soal melokalisir kasus hanya di Ismail Bolong, bahkan untuk proses penanganan dugaan tambang ilegalnya saja, ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Coba bayangkan, kalau kita berpikir logik saja, Kapolri memerintahkan penangkapan Ismail Bolong itu sudah sangat lama. Tetapi penangkapan Ismail Bolong, proses penetapannya sampai kepada tersangka itu sangat berlangsung sangat lamban ya. Itu menunjukkan bahwa ada problem di dalam proses penanganan dugaan tambang ilegalnya. Ini baru soal tambang ilegalnya ya. Iya. Karena proses yang panjang dan sangat lamban itu ya. Kalau kemudian kita berkaca dalam 9 kasus, sebenarnya tidak ada persoalan bagi pihak kepolisian untuk menangani kasus kejahatan tambang ilegalnya. Kalau hanya untuk menangkap Ismail Bolong, semua perangkat yang dibutuhkan, yang dimiliki oleh aparat kepolisian, yang mereka punya. Mereka punya intelijen, mereka punya struktur secara hierarkis, dari pusat sampai ke bawah sampai ke polsek-polsek. Ya kurang apa lagi kalau dalam proses penanganan Ismail Bolong. Makanya kekhawatiran kawan-kawan sebenarnya begitu sangat besar. Jangan-jangan kasus Ismail Bolong ini hanya dilokalisir hanya dalam kejahatan yang dilakukan Ismail Bolong semata gitu. Padahal ada problem yang menyangkut keterlibatan aparat kepolisian yang mestinya juga diselidiki. Makanya butuh keterlibatan aparat penegak hukum lain agar jangan sampai kasus ini dilokalisir hanya di Ismail Bolong saja. Ini kan modus-modus yang kerap kali kita dapatkan gitu ya, kejahatan yang dilokalisir hanya pada pelaku saja. Kalau kita merujuk kepada ketentuan pasal 55 KUHP misalnya, ini kan adalah delik penyertaan gitu ya. Delik yang harusnya mengurai peran masing-masing orang yang terlibat dalam kejahatan ini. Ada yang disebut sebagai pelaku utama atau pelaku lapangan yang disebut sebagai flagrant itu. Ada pelaku yang menyuruh melakukan atau yang disebut sebagai down flagrant. Ada juga kemudian orang-orang yang dianggap terlibat di dalam kejahatan itu atau terus serta di dalam kejahatan itu atau disebut sebagai medic flagrant. Jadi kalau hanya membongkar hanya kepada Ismail Bolong semata toh, kita tidak akan mungkin menemukan siapa aktor intelektual di balik kejahatan ini, siapa yang mengatur, siapa yang mengendalikan dan lain sebagainya. Kan itu yang mesti disasar. Harapannya jangan sampai hanya berhenti di Ismail Bolong saja. Sementara itu, Buyung Marajo, koordinator Pokja 30 mengibaratkan hal lain dalam kasus tambang ilegal pada Ismail Bolong. Ia merasa yakin Ismail Bolong tidaklah bekerja sendiri. Ini melihat lagi pada ucapan Ismail Bolong
pada video pertama yang menyetorkan uang senilai 6 miliar rupiah kepada petinggi Polri. Tadi bahwasannya pelaku tambang ilegal ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, tadi siapa operatornya, siapa dalangnya gitu, siapa yang mengerjakan ini juga kita bisa lihat gitu. Artinya apa? Tambang ilegal tentang batu bara artinya kan ada permintaan gitu kan, ada yang nyuplai gitu. Nah, ini juga harus diwaspadai. Artinya apa? Kalau tidak ada permintaan, artinya kan tidak ada penggalian nih, tidak ada yang terjadi. Iya, benar. Artinya apa gitu? Siapa yang menampung gitu juga harusnya kena ini. Gitu. Siapapun yang membeli dari tambang ilegal, artinya kan ini bisa istilahnya diperluas lagi pemeriksaan ini. Batu bara yang dari tambang ilegal di kemana kalian jual? Gitu. Kemana? Siapa tradingnya? Siapa yang menampungnya? Gitu. Siapa penadahnya? Bahasanya gitu kan? Nah ini juga diselidiki gitu. Artinya apa? Seperti keterlibatan yang disebutkan beberapa di videonya Ismail Bolong seperti Tan Paulin gitu. Siapa lagi itu kan banyak nama-nama yang disebut. Artinya apa? Nah ini kan keterlibatannya tidak diri sendiri gitu. Bukan hanya Ismail Bolong. Siapa yang menyuplai gitu kan, siapa yang mengarahkan, siapa yang menampung, itu kan siapa yang membackingi. Nah ini yang harusnya Di pihak lain, Marieta Sari, dinamisator Jatam Kaltim, menyoroti adanya sistem yang berjalan dalam kasus tambang ilegal itu. Ini bisa dilihat dari lamanya tambang ilegal Ismail Bolong beroperasi sebelum akhirnya terungkap ke publik. Ekspor gitu. Ini kan aneh ya. Mesti ada pemeriksaan lebih dalam, bukan hanya menangkap Ismail Bolong kemudian oke, ini seolah-olah menyederhanakan kasusnya. Kasusnya sebenarnya padahal kita tahu nggak mungkin ada penambangan usia lebih panjang atau berusia sampai hampir 4 tahun jika satu tidak ada pasalnya, kedua tidak ada perlindungannya, dalam tanda kutip tidak ada perlindungannya walaupun ilegal, kemudian tidak ada yang mengawasi gitu. Bagaimana ketika dia digali kemudian kalau nggak ada pembelinya ya batu baranya kan bakal begitu aja jadi batu bara gitu, nggak akan bisa diapa-apain kan. Masyarakat seperti kita emangnya bisa kemudian merubah batu bara terus jadi apa, batu baterai misalnya jadi lampu misalnya jadi listrik strom, kan nggak bisa, harus ada teknologi yang mengubah itu gitu. Jadi yang lebih panjang sebenarnya memeriksa dari jalur pengangkutannya gitu. Bisa jadi pengangkutannya kami menduga misalnya laporannya Jatam yang terakhir itu menduga ada tempat penampungan dan tempat pelabuhan batu bara yang ilegal juga yang digunakan oleh penambang ilegal gitu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya lagi bagaimana sih barang yang ilegal dicuci dalam tanda kutip lagi menjadi barang legal yang tadi disebut bahwa bisa dipasarkan gitu sampai dikonsumsi oleh negara-negara yang membutuhkan listrik dari batu bara gitu, atau PLTU yang membutuhkan batu bara. Jadi siapa yang mencuci ini gitu kira-kira? Jatam melihat ada sistem yang jalan di situ Mbak ya. Maksudnya 4 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk kemudian menciptakan sistem yang rapi, rapi dan bisa jadi dianggap menguntungkan untuk beberapa pihak ya. Gitu. Misalnya tadi ada sejumlah uang yang diberikan kepada KBRSD misalnya gitu. Kayaknya sejumlah uang itu juga bisa jadi tidak hanya mengalir kepada KBRSD, pada orang-orang yang mencuci gitu. Kalau misalnya tingkatan kepolisian mungkin mereka adalah bagian yang membackup atau melindungi gitu ya. Tetapi bagaimana dia bisa dicuci kemudian dari batu bara yang ilegal menjadi ada harganya, ada price tag-nya, ini harganya sekian misalnya gitu. Kemudian dia sampai didistribusikan, ada pasarnya, ada pembelinya, siapa yang mempromosikan misalnya gitu. Saat ini Ismail Bolong sudah ditahan. Publik kini menunggu
untuk selanjutnya memberi penilaian akan bagaimana penanganan kepolisian akan kasus tambang ilegal di Kaltim itu. Akankah Ismail Bolong menyeret tersangka-tersangka lain, termasuk kalangan pembeli hingga sosok-sosok yang diduga ikut mengamankan bisnis ilegal itu? Atau bisa saja kasusnya hanya berhenti di Ismail Bolong?